Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Nuraini Salsabila dari jurusan Reka Medis dan Informasi Kesehatan kelas reguler 31 tahun 2026. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem indera manusia. Sistem indera manusia merupakan bagian penting dalam tubuh karena membantu kita menerima rangsangan dari lingkungan. Pada pembahasan ini saya akan menjelaskan 5 indera utama, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan peraba. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah yang pertama, kita dapat memahami pengertian dan fungsi sistem indera. Kemudian, memahami organ dan bagian utama dari masing-masing indera. Mengetahui bagaimana rangsangan dapat diterima dan diteruskan menjadi impuls saraf, serta memahami hubungan sistem indera dengan aktivitas kita sehari-hari. Lalu ada pengertian sistem indera. Apa sih sistem indera itu? Sistem indera adalah sistem tubuh yang berfungsi menerima rangsangan baik dari lingkungan luar maupun dari dalam tubuh. Rangsangan tersebut akan diterima oleh reseptor sensori. Kemudian rangsangan diubah menjadi impuls saraf dan diteruskan melalui sistem saraf menuju otak. Setelah diproses oleh otak, kita dapat menyadari atau mengenali rangsangan tersebut. Contohnya, ketika kita melihat sebuah benda, cahaya dari benda tersebut masuk ke mata. Kemudian informasi diteruskan ke otak sehingga kita dapat mengenali benda tersebut. Yang pertama ada sistem penglihatan. Indera penglihatan menggunakan mata sebagai organ utamanya. Mata memiliki beberapa bagian dengan fungsi yang berbeda. Kornea merupakan bagian bening di bagian depan mata yang membantu memfokuskan cahaya. Iris adalah bagian mata yang memberikan warna pada mata sekaligus mengatur ukuran pupil. Pupil sendiri merupakan lubang tempat masuknya cahaya. Kemudian ada lensa yang berfungsi memfokuskan cahaya agar jatuh pada retina. Retina merupakan bagian yang sangat penting karena mengandung fotoreseptor yang dapat menerima rangsangan cahaya. Informasi tersebut nantinya diteruskan melalui saraf menuju optik otak. Mekanisme penglihatan, cara bekerjanya penglihatan yaitu mata menangkap cahaya dan mengubah menjadi informasi visual. Proses penglihatan dimulai ketika cahaya dari suatu objek masuk ke mata melalui kornea. Kemudian melewati pupil dan lensa. Lensa akan membantu memfokuskan cahaya menuju retina. Di retina dapat fotoreseptor yang menangkap cahaya dan mengubahnya menjadi sinyal saraf. Sinyal tersebut kemudian diteruskan melalui saraf optik menuju otak. Setelahnya diproses oleh otak. Kita akhirnya dapat mengenali bentuk, warna, ukuran, maupun posisi suatu objek. Lalu ada indera pendengaran. Organ utamanya adalah telinga. Telinga tidak hanya berfungsi untuk mendengar, tetapi juga berperan untuk menjaga keseimbangan tubuh. Secara umum, telinga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga luar terdiri dari daun telinga dan liang telinga. Telinga tengah memiliki gendang telinga serta 3 tulang pendengaran, yaitu molus, incus, dan stapes. Sedangkan pada telinga dalam terdapat kolea yang mempelajari penting dalam proses pendengaran. Bayangkan yang terbentuk di retina bersifat terbalik. Otak mengolahnya menjadi persepsi visual yang sesuai. Lalu cara kerja pendengaran.
Telinga berfungsi dalam pendengaran dan juga membantu keseimbangan. Proses pendengaran dimulai ketika gelombang suara ditangkap oleh daun telinga dan masuk melalui liang telinga. Gelombang tersebut kemudian mengenai gendang telinga sehingga menyebabkan gendang telinga bergetar. Getaran kemudian diteruskan melalui tulang pendengaran, yaitu malleus, incus, dan stapes. Setelah itu getaran diteruskan ke koklea. Di dalam koklea terdapat rambut yang berfungsi mengubah getaran menjadi impuls saraf. Impuls saraf tersebut kemudian dibawa melalui saraf menuju otak sehingga kita dapat mengenali suara. Lalu indera penciuman. Indera penciuman itu mendeteksi molekul kimia yang mudah menguap di udara. Indera penciuman menggunakan hidung sebagai organ utama. Penciuman memungkinkan kita mengenali berbagai macam bau yang berasal dari molekul kimia di udara. Di bagian atas rongga hidung terdapat epitel olfaktori yang memiliki neuron reseptor penciuman. Ketika molekul bau masuk ke dalam hidung, molekul tersebut akan berinteraksi dengan reseptor penciuman sehingga menghasilkan sinyal yang kemudian diteruskan menuju otak. Lalu mekanisme cara kerja penciuman. Pertama, molekul aroma masuk ke dalam rongga hidung bersama udara. Kemudian molekul tersebut mencapai epitel olfaktori dan berinteraksi dengan reseptor penciuman. Reseptor tersebut kemudian menghasilkan impuls saraf. Impuls saraf diteruskan melalui saraf olfaktorius menuju otak. Otak kemudian mengolah pola sinyal tersebut sehingga kita dapat mengenali apakah suatu aroma merupakan aroma makanan, bunga, parfum, atau aroma lainnya. Contoh, aroma makanan yang tercium dapat membantu otak mengenali bahwa makanan tersebut sedang dimasak. Lalu ada indera pengecapan. Indera pengecapan terutama menggunakan reseptor pada kuncup pengecap atau taste buds. Indera pengecapan menggunakan lidah sebagai organ utama. Pada permukaan lidah terdapat papila dan beberapa jenis papila memiliki kuncup pengecap atau taste buds. Kuncup pengecap memiliki sel reseptor yang dapat mendeteksi zat kimia dari makanan. Secara umum terdapat 5 rasa dasar, yaitu manis, asin, asam, pahit, dan umami. Perlu diperhatikan bahwa pembagian lidah menjadi zona rasa tertentu seperti yang sering digambarkan sebagai peta lidah. Sebagian besar area yang memiliki kuncup pengecap dapat merasakan berbagai rasa. Lalu, cara kerja pengecapan yaitu ketika kita makan, zat kimia dari makanan akan larut dalam air liur. Zat tersebut kemudian berinteraksi dengan reseptor dan kuncup pengecap. Reseptor akan menghasilkan sinyal yang diteruskan melalui saraf menuju otak. Otak kemudian mengolah informasi tersebut menjadi sensasi rasa. Menariknya, pengecapan juga sangat berkaitan dengan penciuman. Oleh karena itu, ketika hidung kita tersumbat, makanan sering terasa kurang beraroma. Lalu selanjutnya ada indera peraba. Kulit merupakan organ sensorik terbesar dan memiliki berbagai reseptor. Kulit terdiri dari beberapa lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan subkutis atau hipodermis. Pada kulit terdapat reseptor yang memungkinkan kita merasakan sentuhan, tekanan, getaran, perubahan suhu, dan nyeri. Lalu, mekanisme peraba. Cara kerja peraba ketika kulit mendapatkan rangsangan, misalnya menyentuh benda panas.
Reseptor sensorik pada kulit akan mendeteksi rangsangan tersebut. Rangsangan kemudian diubah menjadi impuls saraf dan diteruskan melalui saraf sensorik menuju sistem saraf pusat. Otak kemudian mengolah informasi tersebut sehingga kita menyadari bahwa benda tersebut panas atau menyebabkan rasa tidak nyaman. Contohnya, menyentuh benda panas, lalu reseptor mendeteksi suhu atau nyeri pada kulit. Impuls saraf menghubungkan ke otak dan tubuh akan melakukan respon perlindungan. Untuk perbandingan 5 indera, jika kita bandingkan masing-masing indera memiliki organ dan jenis rangsangan yang berbeda. Mata menerima cahaya, telinga menerima gelombang suara, hidung menerima molekul bau, lidah mendeteksi zat kimia yang berkaitan dengan rasa, sedangkan kulit menerima berbagai rangsangan seperti sentuhan, tekanan, suhu, dan nyeri. Walaupun berbeda, kelima sistem tersebut memiliki prinsip yang sama, yaitu menerima rangsangan, mengubahnya menjadi sinyal saraf, kemudian meneruskannya ke otak untuk diproses. Untuk menjaga kesehatan sistem indera, kita bisa melakukan dengan cara menjaga kebersihan, menghindari memasukkan benda asing ke mata atau telinga, lalu melindungi telinga dari suara yang terlalu keras, menjaga kebiasaan penggunaan layar, serta menerapkan pola hidup sehat. Jika terdapat gangguan pada penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, atau sensasi kulit yang menetap, sebaiknya lakukan pemeriksaan oleh tenaga kesehatan. Yang terakhir, kesimpulannya. Jadi, dari materi yang saya jelaskan mengenai sistem indera merupakan sistem yang memungkinkan manusia menerima dan mengenali berbagai rangsangan dari lingkungan. 5 sistem indera utama terdiri dari penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan peraba. Masing-masing memiliki organ dan reseptor yang berbeda, tetapi semuanya bekerja sama dengan sistem saraf dan otak untuk menghasilkan sensasi dan persepsi. Dengan memahami sistem indera, kita dapat lebih memahami bagaimana tubuh manusia berinteraksi dengan lingkungan. Demikian penjelasan dari saya mengenai sistem indera manusia. Mohon maaf jika ada kekurangan atas informasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.